Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi nih di channel aku. Yuk langsung aja ikutin aktivitas aku hari ini ya teman-teman. Mari kita mengawali dengan beres-beres dulu lemari piring ya teman-teman. Ini mau aku taruh dulu piring-piring yang udah aku cuci. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Aku doain semoga senantiasa sehat dan juga bahagia ya teman-teman. Pokoknya harus senantiasa bahagia dan juga semangat ya teman-teman. Semangat menjalani segala aktivitas pokoknya. Mau lagi gimana pun keadaannya, pokoknya harus tetap semangat dan mencoba untuk selalu happy. Oh ya, gimana nih kalau untuk di daerah teman-teman? Sekarang lagi musim hujan kah? Kalau di daerah aku di Bengkulu sekarang itu bener-bener lagi sering banget hujan ya teman-teman. Pagi-pagi lumayan cerah, terus terik sekitar jam 11 atau jam 12 mulai deh itu udah mulai mendung dan hujan. Apalagi kalau aku pulang kantor itu biasanya lagi hujan. Dingin-dingin kayak gini jadi bikin tambah mau makan terus ya teman-teman. Apalagi makan yang anget-anget yang pedes-pedes itu kayaknya beneran cocok untuk dimakan di musim hujan. Lanjut susun juga gelas-gelas aku ya teman-teman. Gelas-gelas yang sudah mulai beralih ke bahan yang tidak mudah pecah. Ya karena biasalah ya teman-teman punya toddler yang memang lagi aktif-aktifnya. Oke lanjut lagi aku mau bikin stok sambal ya teman-teman. Kalau biasanya stok sambal aku cuma dari cabai sama bawang aja. Tapi kali ini aku mau bikin stok cabai dari sarden. Jadi sambal sardennya bakalan aku stok ya teman-teman dan mau aku taruh di dalam kulkas. Karena kalau udah mulai masuk kantor kayak gini, kalau punya stok sambal di rumah itu bakalan memudahkan di kala rempong. Tinggal ceplok telur ataupun goreng ayam udah enak banget. Kalau makan sore biasanya panen daun pucuk ubi direbus makan pakai sambal sarden ini itu udah enak banget. Bagi pecinta pedas, kayaknya stok sambal kayak gini beneran wajib ya teman-teman. Jadi penyelamat banget deh di kala lagi rempong dan gak masak. Ini bahan sambalnya aku pakai bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan juga cabai merah. Aku tambahin cabai rawit supaya rasanya lebih greget ya teman-teman. Dan bumbunya cuma kaldu bubuk dan juga garam. Dan dicampurin deh, pokoknya tuh masak sambal sarden ini super gampang ya teman-teman. Tinggal dicemplang-cemplungin aja. Kemarin rencananya aku mau beli ikan ke TPI ya teman-teman. Tapi karena lagi musim hujan jadinya gagal terus untuk pergi ke TPI-nya. Gak tahu deh di sana apakah ikannya masih banyak atau enggak ya teman-teman. Dan juga rencananya mau bikin stok ikan asap lagi. Karena kalau stok ikan asap itu bisa bertahan lebih lama ya teman-teman. Karena kalau misalnya mau ditaruh semuanya di freezer, karena kulkas aku nggak terlalu gede, jadinya lebih enak kalau misalnya diasap aja. Nah ini dia teman-teman sardennya. Aku pakai yang merek Bantan ya teman-teman. Aku suka yang merek ini karena emang dari kecil mama aku suka pakai yang ini jadi udah kebiasaan. Masukin deh ini sardennya. Sekarang sarden satu kaleng kecil ini harganya 8.000, kadang 9.000 ya teman-teman. Ada kebanyakan orang yang sardennya juga digoreng dulu ya teman-teman. Tapi kalau aku langsung aja dicemplungin kayak gini terus didiemin deh. Karena dia bakalan mateng sendiri tanpa digoreng. Karena aku kalau digoreng dulu dia suka kecipratan muncrat-muncrat. Jadi biar lebih aman lebih baik dicemplungin aja. Dan ini nanti teman aku makan sambal sardennya aku ngerebus pucuk ubi. Sambal yang udah aku bikin mau aku taruh di toples ini ya teman-teman. Ini toples yang sering aku pakai untuk taruh minyak. Tapi karena udah lama gak nge-refill mari kita alih fungsikan aja menjadi tempat sambal. Untuk ikan sardennya udah aku pisahin ya teman-teman. Dan ini sambalnya udah aku pisahin juga. Aku masak sampai kering ya teman-teman biar lebih awet. Ditutup deh toplesnya dan masukin ke dalam kulkas ya teman-teman. Stok sambal aku udah aman deh. Dan ini lanjut lagi mau goreng chicken wings ya teman-teman. Tapi ini chicken wingsnya lebih gondrong dari biasanya. Karena tadi aku tambahin lebih banyak telur dan juga lebih banyak tepung maizenanya.
Makan chicken wings pakai sambal sarden tadi itu beneran enak banget ya teman-teman. Dan ini lanjut lagi, aku mau bikin nasi goreng. Ini nasi goreng andalan yang super simple ya teman-teman. Pokoknya tuh bikinnya gampang dan rasanya juga enak. Gak pakai bumbu yang aneh-aneh, cuma pakai mentega. Terus nanti aku tambahin telur dan juga kaldu bubuk. Ini aku buat untuk anak aku ya teman-teman, karena mereka suka banget makan nasi goreng yang kayak gini. Jadi nggak pedas dan nggak terlalu rasanya itu nggak terlalu banyak bumbu. Ini aku bakal orek-orek telurnya, aku pakai 3 butir telur ya teman-teman. Dan kalau nasi goreng tambah banyak telur, kalau aku itu bakalan jadi tambah enak nasi gorengnya. Nah ini aku aduk-aduk ya teman-teman untuk nasi gorengnya. Ini tuh apalagi kalau untuk bekal anak aku suka ya teman-teman. Aku masaknya juga gampang. Apalagi kalau lagi kehabisan stok ayam ataupun ikan, ya udah deh bikin nasi goreng kayak gini aja juga udah enak banget. Cus masukin nasinya ya teman-teman. Ini nasinya juga udah agak kering, cocok banget buat dijadiin nasi goreng. Kalau ngomongin nasi ya teman-teman, aku tuh masih penasaran banget sama teman-teman aku dulu sering banget bikin kerupuk nasi sendiri. Jadi katanya kalau misalnya ada sisa nasi, mereka langsung bikin jadi kerupuk. Di sini ada nggak nih teman-teman yang suka juga bikin kerupuk nasi sendiri? Kalau dengar cerita teman-teman aku yang katanya beneran sesimpel itu bikin kerupuk nasi, aku jadi penasaran ya teman-teman. Kapan-kapan mungkin pengen deh bikin kerupuk nasi sendiri. Oke lanjut, ini mau aku bumbuin ya teman-teman. Ini aku tambahin aja kaldu bubuk ya teman-teman. Aku pakai kaldu bubuk yang sapi. Ini nasi gorengnya nggak aku tambahin lagi garam ya teman-teman. Cuman aku tambahin kaldu sapi aja. Nasi ditambahin telur dan kaldu sapi kayak gini juga udah enak banget ya teman-teman. Ini lanjut lagi mau aku aduk-aduk. Makan nasi goreng tuh emang paling enak kalau anget ya teman-teman. Karena kalau anget itu beneran enak. Dan kalau udah dingin bisa berkurang keenakannya sampai 50%. Nasi goreng aku udah matang, mau aku taruh ya teman-teman di prasmanan aku. Dan udah deh teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Dan kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk di like, comment, and share videonya ya teman-teman. Aku doain semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Dadah teman-teman, assalamualaikum.